eh, kita lanjutkan materi inisiasi kedua ya, pertemuan kedua, yaitu tentang fungsi. Baik, di sini di materi inisiasi kedua ini yang akan dipelajari atau kompetensi yang harus didapatkan yaitu pertama, menjelaskan pengertian fungsi, dan kedua, menggambar grafik fungsi secara konsep. Kemudian atau secara khusus dapat menjelaskan konsep fungsi, menjelaskan domain, kodomain, dan jelajah fungsi, kemudian menentukan domain dan jelajah fungsi tertentu, kemudian menjelaskan operasi fungsi yang meliputi jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi. Kemudian yang kelima, menjelaskan komposisi fungsi atau fungsi bersusun. Kemudian menjelaskan konsep grafik fungsi. Selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi sederhana, dan yang terakhir adalah menjelaskan fungsi inverse dan grafiknya. Kita lihat fungsi, kita ilustrasikan ya. Jika di sini kita ada himpunan K, yaitu anggotanya adalah Amir, Ahmad, Adam, Acan, dan Akin. Kemudian kita punya himpunan N, yaitu yang anggotanya adalah A, B, C, D, E. Oke, di sini K ini disebut dengan himpunan peserta kalkulus 1 ya. Yang N-nya adalah himpunan nilai dari kalkulus 1-nya. Kemudian di sini ada panah ya. Berarti di sini Amir mendapatkan nilai A, Ahmad B, Adam C, Acan B, Akin D. Nah, berarti di sini kita definisikan atau ilustrasikan yaitu fungsi. Fungsi itu adalah garis yang ini ya, disimbolkan dengan garis panah ini dari K ke N. Berarti di sini F sama dengan K ke N. Itu. Fungsi itu bisa apa? Bisa apa saja yang memenuhi suatu kaidah atau peraturan. Kemudian di sini ada yang namanya domain fungsi, yaitu domain dari fungsi ini adalah Amir, Ahmad, Adam, Acan, dan Akin. Domainnya ya. Domain itu asal. Kodomain itu daerah lawannya, yaitu N, A, B, C, D, E. Jadi A, B, C, D, E. Kemudian di sini ada jelajah atau range. Range dari fungsi itu hasilnya ya, yaitu A, B, C, D. Kenapa E tidak? Karena E ini tidak dipetakan dari K ke N. Jadi hasilnya saja A, B, C, D. Oke, itu. Jadi itu definisi dari domain, kodomain, jelajah. Semoga ini awalan ini bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat ke selanjutnya. Di sini definisi fungsi ya secara matematis. Misalkan A dan B dua himpunan. Suatu fungsi f dari A ke B didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan satu dan hanya satu anggota B. Oke ya, di sini ada dengan satu dan hanya satu anggota B ya. Jadi yang perlu diingat, coba kita lihat kembali di belakang. Ini disebut dengan definisi fungsi karena yang A ini atau yang K dipasangkan ke N hanya satu. Berarti kalau misalnya ada yang seperti ini, sedangkan Amir itu kan enggak. Amir itu ternyata gini. Nah, ini tidak mungkin ya, ini bukan fungsi karena Amir punya dua nilai A dan C, itu tidak mungkin dan itu bukan fungsi. Jadi fungsi itu domainnya itu hanya dipetakan ke 1 N.
Sedangkan N boleh ada dua. Misalnya nih amat B ini di amat hasilnya B, acan juga hasilnya B. Boleh yang sebelah sini dua. Tapi yang sebelah kiri sini tidak boleh lebih dari dua ya. Kemudian itulah definisi fungsinya. Dalam kalkulus 1, himpunan A dan B masing-masing berupa himpunan bilangan real ya. Kemudian di sini ada domain dari fungsi itu didefinisikan dengan X elemen bilangan real. Sehingga fungsi itu memetakan dari bilangan real A ke bilangan real yang lain ya, himpunan bilangan real yang lain R. Y ini sama dengan fx atau y itu adalah hasilnya. Jadi range f sama dengan y elemen bilangan real juga. Nah ini secara gambar seperti ini. Fungsi A himpunan bilangan real, fungsi B himpunan bilangan real. Fungsi memetakan dari A ke B X, maka hasilnya adalah fx ya, fx. Nah, tergantung fungsinya apa di situ. Oke, mungkin kalau hanya dari definisi tanpa contoh agak kurang jelas ya. Kita lihat contohnya di sini. Di sini ada A ya. A itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Di sini berarti bilangan bulat ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian di sini B dari 0, 1, 4, 9. Oke, kita bisa menebak fungsi apa ini. Kalau min 3 dipasangkan ke 9, 3 juga ke 9. Sedangkan 2 ke 4, min 2 ke 4, 2 juga ke 4. Min 1 ke 1, 0 ke 1 ke 1, 0 ke 0. Berarti ini fungsi kuadrat ya. Jadi kita lihat di sini. Domainnya adalah X elemen bilangan real ya. Jadi dari min tak hingga sampai tak hingga X bilangan real. Lebih tepatnya mungkin ini nanti bilangan bulat ya, karena tidak kita kalau di sini di bilangan bulat ya contohnya. Tapi aslinya di sini X elemen real, berarti tidak hanya bilangan bulat, bisa jadi 1,5 dan seterusnya gitu. Kemudian fungsinya adalah R dari himpunan bilangan real ke bilangan real dengan Y-nya fx adalah x kuadrat ya. Fx-nya adalah x kuadrat. Jadi fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat. Nah, itu. Sehingga jelajahnya atau range-nya dari fungsi itu adalah Y lebih besar dari 0 ya. Karena berapapun bilangan negatif kalau dikuadratkan pasti positif, sehingga yang kecil adalah 0. Sehingga di sini adalah hasilnya ini ya. Nah, begitu. Baik, selanjutnya definisi 2 ya, fungsi. Jika f memetakan atau fungsi dari R ke R ya, dan Q juga dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, jadi ada dua fungsi yang sama yaitu f fungsi dan G. Kemudian dua fungsi ya, ada dua fungsi f dan G ya. Kemudian alpha itu adalah elemen bilangan real ya, maka fungsi-fungsi f plus minus g, alpha kali f atau f kali g, dan f dibagi g kita bisa definisikan sebagai seperti ini. F plus minus g, fungsi f ditambah atau dikurang fungsi g sama dengan fungsi f ditambah dikurang fungsi g. Alpha kali f sama dengan alpha kali fx. F kali g X sama dengan fx kali gx ya. Kemudian f per gx adalah fx per gx. Gx tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, kemudian ditanya bagaimana dengan domain f plus minus g-nya. Domainnya adalah f, domain f irisan domain g. Bagaimana dengan domain alpha
kali F, domainnya adalah domain F ya, karena alpha itu bilangan real. Jadi kemudian domain F kali G sama ya, domain F irisan domain G juga. Bagaimana dengan domain F dibagi G? Sama juga, yaitu domain F irisan domain G. Gx tidak sama dengan 0. Oke. Di sini ada contohnya. Contoh 2 ini adalah diambil dari modul saya sudah baca, halaman 2.10 ya, 2.10. Bukan 2.10. Halaman ya 2.10, cuma beda ya, beda fungsinya. Ini yang 2.10 adalah x kuadrat, kemudian di sini adalah x min 1, sedangkan di sini x kuadrat min 1, di sini x plus 1. Jadi di halaman 2.10 juga sudah diberikan contohnya, tinggal diikuti saja caranya. Oke, bagaimana caranya ya? Yang A, kita lihat di sini. Berapakah 5F dikurang G? Jadi cari dulu 5F kemudian dikurangkan dengan G ini. Nah, jadi cari dulu 5F kemudian dikurangkan dengan G. 5F-nya sama dengan, berarti 5 dikali fx ya. 5 dikali fx, ini tulis aja ini fx-nya. Oke. Sehingga diperoleh 5 kali x kuadrat min 1. Nah, kalikan sama dengan 5x kuadrat min 5. Oke, itu ya, itu 5fx-nya. Kemudian yang ditanya 5f dikurang G. Maka berarti di sini 5f dikurang G sama dengan 5x kuadrat min 5 dikurang dengan akar x plus 1. Oke, ya sudah, sampai sini aja, karena ini kan tidak bisa kita operasikan ya. Jadi jawabannya yang ini. Kemudian bagaimana D5F min G? Berapa domainnya? D5F min G itu sama dengan domain 5F ya, domain dari 5F irisan dari domain G ya. Nah, domain dari 5F adalah domain F ya, domain dari 5F adalah domain F. Kita lihat di sini. Nih, domain dari alpha kali F sama domain F. Oke ya, di situ. Berarti domain dari F adalah, domain dari F kan kita cari dulu. Nah, irisan domain dari G. Nah, itu ya. Domain dari F, di sini lihat F-nya adalah x kuadrat min 1. Jadi berapapun bilangan real memenuhi. Jadi R ya, dia domain dari F adalah bilangan real. Himpunan bilangan real ya. Nah, irisan dari, nah sekarang yang domain G-nya berapa? Sedangkan G-nya di sini x plus 1. Di sini kalau dia min 2, X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 ditambah 1 berarti min 1. Akar dari min 1 tidak terdefinisi. Sehingga dia terdefinisi Gx ini jika X ini
min 1. Kalau X ini min 1 berarti kan 0, akar dari 0, 0. Min 2, dan seterusnya. Berarti bilangan dia domainnya adalah dari min 1 sampai 0 ya. Dari min 1 sampai 0. Nah, itu. Jadi itu tulis di sini. Dari min 1, 0. Berapa irisannya? Kalau irisan nggak cari yang sama. Ya, ini jawabannya. Min 1, 0 kurung terbuka. Ini kurung tertutup, ini kurung terbuka. Oke, itu ya. Begitu juga dengan B, C sama ya. Yang penting domain G sudah kita dapatkan, maka bisa Anda cari B dengan C seperti contoh pada buku halaman atau modul halaman 2.10. Kita lanjutkan. Definisi 3. Nah, di sini di definisi 3 ini komposisi ya, fungsi komposisi. Fungsi komposisi atau fungsi bersusun. Di sini definisinya adalah diberikan dua fungsi dengan aturan F itu merupakan fungsi dari A ke B, sedangkan G dari B ke C. Jadi dari F ada suatu fungsi yang memetakan dari A ke B, kemudian ada fungsi yang kedua yaitu G yang memetakan dari B ke C. Kemudian didefinisikan fungsi H. H itu adalah dari A ke C dengan aturan sebagai berikut. Untuk X anggota dari A, gunakan aturan F untuk menentukan unsur Y sama dengan Fx anggota B, dan kemudian gunakan aturan G untuk menentukan GY elemen C atau anggota C yang disebut dengan Hx. Dan ini ditulis dengan notasi. Jadi Hx-nya ini, Hx sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X tutup kurung ya. X elemen A. Nah, ini definisinya, notasinya ya. Kemudian fungsi H sama dengan GOF. Ini O-nya kecil ya, lingkaran kecil. G sama dengan GOF, kita sebut saja GOF gitu. Kemudian dikenal sebagai fungsi komposisi G dan F. Umumnya dapat didefinisikan sebagai fungsi komposisi GOF dari A ke C apabila F fungsi F ini dari A ke B dan fungsi G dari B ke C dengan jelajahnya atau range dari fungsi tersebut, irisan dari domain dari fungsi tersebut tidak boleh merupakan himpunan bilangan kosong ya. Daerah definisi. Nah, daerah definisi ada domainnya dari GOF ini, yaitu di sini diperhatikan A ya. X elemen A, F X elemen RF. Ini jelajahnya ya. Irisan dari D, domain dari G. Oke, ini adalah definisi dari G komposisi F atau GOF ya. Boleh menyebutnya D, domain G komposisi F atau D atau GOF. Berarti kalau ditanya berapa daerah definisi atau domain dari F komposisi atau FOG, sama dengan FOG-nya ya bisa kita lihat di sini. X elemen A ya. Sedemikian sehingga karena ini F berarti di sini G. X ya. Elemen dari R. F irisan dari domain F ya. Oke, itu ya kebalikannya. Ikutin aja ini. Nah, bagaimana
Mungkin lebih jelas ke contoh ya. Contoh 3 di sini. Ada fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan akar x plus 2. Oke, kita cari dulu, ditentukan G komposisi F atau GOF, kemudian cari domainnya, dan FOG, F komposisi G, dan cari domainnya. Oke, kita pakai definisi yang ini nanti domainnya ya. Nah ini. Berarti kita cari dulu domain dari F, domain dari G. Ya, cari dulu domain dari F, domain dari G. Kita cari berapa domain dari F. Domain dari F adalah bilangan real ya, himpunan bilangan real. Karena berapapun nilai X, fungsi ini akan terdefinisi. Baik itu negatif, pecahan, desimal, dan seterusnya. Positif ya, akan terdefinisi. Nah, beda dengan domain dari G. Karena di sini ada akar, sedangkan akar itu kan tidak boleh negatif. Ini tidak semua bilangan real masuk. Jadi domain dari daerah asal atau domain dari G sama dengan selang tertutup dari min 2 ya, sampai tak hingga, gitu ya. Itu domain dari G. Oke, paham ya. Kemudian ditanya GOF. GOF-nya adalah berarti yang ini ya, jawaban yang ini. G O F, G komposisi F sama dengan kita lihat G komposisi F itu. Nah ini G komposisi F adalah fungsi fx disubstitusi ke fungsi G. Nah, sama dengan di sini saya buat X ya dulu, sama dengan G fx. Nah, ini cara mengerjakannya. Artinya setiap X yang di G, setiap X yang di G ini diganti dengan 2X min 3 gitu. Jadi akar dari 2X min 3 ditambah 2. Nah, itu sama dengan akar dari 2X min 1. Oke, ini untuk GOF atau G komposisi F-nya. Berapakah domain GOF-nya? Domain GOF-nya adalah, rumusnya tadi apa? Sama dengan, kita lihat kembali, X elemen A ya, fx elemen dari R, fx irisan dari gx ya. Oke. Kita tuliskan fx elemen dari R F irisan D G. RF irisan dari D. Oke. Gitu.
Kemudian di sini R, kita cari F dulu ya, sama dengan bilangan real ya. Oke, kemudian domain kita di ini. Jadi irisan ini ya, RF irisan dari RF adalah bilangan real, irisan dari domain G, yaitu dari min 2 sampai tak hingga. Sehingga di sini jawabannya adalah domainnya min 2 tak hingga, serang di sini tertutup, di sini terbuka. Oke, itu domainnya. Oke, untuk yang B silahkan Anda coba ya. Jika tidak mengerti boleh ditanyakan di diskusi. Oke, untuk grafik kita akan bahas di video selanjutnya.